Wajah lesu Jay Itzes jadi sorotan saat launching skuad Venezia. 3 pemain senior resmi naik level. Jurnalis asing sindir Gravenberch minim taktik. Momen haru bintang timnas Indonesia U23 usai gagal juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jurnalis asing sindir Gravenberch minim taktik. Momen haru bintang timnas U23 saat gagal menjadi juara. Selanjutnya, 3 pemain senior resmi naik level, dan yang terakhir, wajah lesu Jay Itzes saat launching di Venezia. Coba kita saksikan bersama ya. Pelatih timnas Indonesia U23 Gravenberch terus menjadi bulan-bulanan usai gagal meraih gelar juara Piala AFF U23 2025. Kritik kepada pelatih asal Belanda tersebut terus berdatangan. Salah satunya dari jurnalis ESPN Gabriel Tan yang menilai bahwa Gravenberch hanya mengandalkan taktik lemparan ke dalam saat menghadapi Vietnam. Hanya itu yang bisa dilihat dari serangan tim asuhan Gravenberch saat berusaha mendapatkan gol penyama kedudukan. Hal itu juga diketahui Vietnam, oleh karena itu mereka juga berusaha mematahkan skema serangan lemparan ke dalam. Mulai dari aksi Kim Sang-sik mendistraksi fokus Robby Darwish dengan menghalangi jalan saat akan melakukan lemparan. Dan yang paling mengejutkan, ketika Kim Sang-sik membiarkan staf pelatih meletakkan botol air minum di pinggir lapangan. Tujuan dilakukannya hal itu tentunya untuk mengganggu Robby Darwish dalam melakukan lemparan ke dalam. Gabriel Tan menyadari bahwa taktik lemparan ke dalam Robby Darwish begitu membahayakan lawan. Namun, Gravenberch dinilai tidak memiliki opsi jika hal tersebut sudah diantisipasi lawan. Bahkan, fakta menyebut bahwa timnas Indonesia U23 kesulitan mencetak gol lewat open play. Praktis hanya lawan Brunei, Jens Raven dan kawan-kawan bisa melakukannya. Menariknya, kritik kali ini datang dari jurnalis luar negeri. Padahal, di era STY, kegagalan identik dengan kritik pandit lokal seperti Towel dan kawan-kawan. Sontak, spekulasi bermunculan usai kini timnas Indonesia dilatih oleh pelatih asal Belanda pilihan Erick Thohir. Drama pasca kegagalan skuad Garuda Muda masih berlanjut. Jens Raven dan kawan-kawan mengekspresikan kegagalan dengan cara yang berbeda. Ada yang memilih untuk fokus kembali ke tim, namun juga ada hal unik yang dilakukan sebagian pemain. Salah satunya datang dari Ahmad Maulana. Wingback andalan timnas U23 tersebut tampak menyita perhatian tersendiri. Dilansir dari Instagram miliknya, sang pemain terlihat duduk di samping makam ayahnya dengan mata berkaca-kaca sambil memegang jersey bernomor punggung 20. Ia juga mengalungkan medali perak di nisan ayahnya. Tidak ada ungkapan yang diceritakan oleh Ahmad Maulana di unggahan tersebut. Namun, sudah cukup membuat netizen pecinta sepak bola tanah air terharu. Adapun Ahmad Maulana harus tetap menjaga konsistensi permainannya jika ingin terus berada di timnas Indonesia U23. Sebab, tim asuhan Gravenberch masih akan menjalani turnamen penting yaitu kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang di Sidoarjo, Jawa Timur. Timnas Indonesia U23 sendiri berada di grup J bersama dengan Korea Selatan, Macau, dan Laos. Selain itu, ada SEA Games 2025 pada akhir tahun nanti. Meski untuk turnamen multi-event ini masih belum diketahui siapa yang bakal menjadi pelatih. Kendati begitu, Ahmad Maulana diprediksi tetap mendapat kepercayaan, mengingat performanya yang begitu konsisten di sektor sayap Garuda Muda. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin full senyum usai para penggawa Garuda mulai menunjukkan levelnya. Adapun pemain yang dimaksud adalah Kevin Dix, Elkan Bagot, dan Sandy Walsh. Dibilang naik level karena nama-nama di atas mendapatkan sesuatu yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Sandy Walsh untuk pertama kalinya dalam hidup mendapat kesempatan menghadapi Liverpool di laga uji coba. Dalam laga uji coba yang digelar di Nissan Stadium tersebut, Yokohama F. Marinos kalah 1-3. Namun, Sandy Walsh mendapatkan kesempatan merumput selama 45 menit. Saat berada di lapangan, Sandy Walsh berhadapan dengan bintang-bintang Liverpool seperti Darwin Núñez, Curtis Jones, Wataru Endo, Alexis Mac Allister, Andrew Robertson, Mohamed Salah, hingga Jeremy Frimpong. Sementara itu, Elkan Bagot masuk ke dalam skuad Ipswich Town yang musim ini eksis di Liga 2 Inggris. Sebelumnya, Elkan Bagot pernah terdaftar sebagai pemain Ipswich di Liga 2 Inggris 2023-2024, namun yang bersangkutan tak pernah mendapat kesempatan tampil.
Sekarang, di usia yang semakin matang yakni 23 tahun, permainan Elkan Bagot meningkat. Diprediksi bek bertinggi badan 196 cm ini bakal mendapatkan menit tampil yang lumayan bersama Ipswich di musim 2025-2026. Terbaru, ia bermain 11 menit saat Ipswich menang 2-1 atas klub Liga 2 Inggris lain, Charlotte Athletic di laga uji coba. Fakta tersebut semakin memperkuat bahwa Elkan Bagot layak kembali ke timnas. Terakhir ada Kevin Dix. Pesepak bola 28 tahun ini akan berkompetisi di Bundesliga 2025-2026, salah satu kompetisi paling top di dunia saat ini. Di masa pramusim, Kevin Dix juga selalu bermain tiap kali The Fallen beraksi. Fakta ini menunjukkan Kevin Dix bakal mendapatkan peran besar bersama Borussia Mönchengladbach. Jika Kevin Dix mendapatkan menit tampil yang baik, ujung-ujungnya timnas Indonesia yang diuntungkan. Sejatinya, masih banyak para pemain diaspora yang bertebaran, seperti di Amerika ada Martin Paes, di Liga Italia, di Belanda, bahkan juga Belgia. Hal tersebut menunjukkan bahwa timnas senior Indonesia memiliki kualitas lebih. Vietnam yang baru saja menjuarai Piala AFF U23 dipastikan tertampar dengan fakta itu. Masa depan Kapten Timnas Indonesia Jay Itzels hingga kini masih memunculkan tanda tanya. Terbaru, pemain berusia 25 tahun itu masih menghadiri acara launching tim Venezia untuk menyambut Seri B musim 2025-2026. Kehadirannya tak lepas dari statusnya yang saat ini masih menjadi pemain sekaligus kapten tim. Dalam sesi pernyataan pemain, Jay menegaskan bahwa dirinya adalah kapten Venezia dan merasa senang berada di klub tersebut. Namun, ia juga menyadari bahwa segala kemungkinan bisa terjadi termasuk soal kepindahan klub. Saya kapten Venezia dan saya senang berada di sini. Semua orang tahu ada bursa transfer, sesuatu selalu bisa terjadi. Kita lihat saja nanti. Ungkap Jay Itzels dilansir dari Tutto Venezia Sport. Namun, warganet menyoroti wajah lesu Jay Itzels saat menghadiri launching tim yang diunggah akun Instagram klub. Banyak netizen yang menilai bahwa Bang Jay tidak begitu bersemangat. Bahkan, tak sedikit warganet tanah air yang menyayangkan keputusan Venezia mematok harga Jay Itzels yang begitu tinggi. Hal tersebut membuat Jay kesulitan mendapatkan klub baru. Tak bisa dipungkiri, Jay Itzels menjadi salah satu bek muda yang paling diminati. Dua klub yang paling serius menunjukkan ketertarikan adalah Udinese dan Genoa. Kedua tim tersebut sangat membutuhkan tambahan tenaga di lini belakang dan melihat Jay Itzels sebagai solusi ideal, terlebih performanya yang solid bersama Venezia musim lalu. Namun demikian, proses negosiasi transfer tidak berjalan mulus. Venezia memasang harga cukup tinggi untuk ukuran bek dari Seri B 2025-2026, yakni 10 juta euro. Hingga akhir Juli, belum ada klub yang mampu atau bersedia memenuhi permintaan tersebut. Jay Itzels sendiri tetap berlatih dan tidak menurunkan performanya, tetap memegang teguh tugasnya sebagai kapten tim. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.